wayang itu harus dimusnahkan. Oke, ada salah satu ayat yang berbunyi, barang siapa di suatu rumah ada patung dan istilahnya lukisan, maka malaikat rezeki tidak akan datang ke rumah tersebut. Nah, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Solid dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Syarif Hidayatullah dari Pasangrahan Padu Raksa Soreang. Oke, PPS Solid dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang sedang viral belakangan ini. Viral di media sosial, di YouTube, di Facebook, di TikTok, di IG, dan sosial media lainnya tentang ada salah satu ulama yang mengharamkan wayang, atau ada salah satu ulama yang katanya wayang itu harus dimusnahkan. Nah, di sini saya akan istilahnya bahas tuntas masalah pewayangan, karena saya juga orang Kejawen, suka dengan pewayangan ya. Jadi jangan sampai kita salah tafsir tentang ayat-ayat Al-Quran gitu. Nah, jadi kemarin tuh viral adanya ulama yang istilahnya mengharamkan atau wayang itu harus dimusnahkan. Oke, di sini saya akan bahas dari awal dulu kali ya. Jadi wayang ini terlahir dulu istilahnya dari salah satu sunan, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau yang pertama mengadakan wayang atau menciptakan wayang untuk media dakwah ya pada zaman tersebut. Karena pada zaman dahulu kala itu mayoritas orang-orang di Babad Tanah Jawi itu mayoritasnya penganut agama Buhun ya, atau Buddha Hindu pada zaman tersebut. Nah, Sunan Kalijaga ini beliau berdakwah sama seperti para wali yang lainnya, tapi beliau dakwah dengan sesuatu yang berbeda. Sunan Kalijaga ini suka dengan seni budaya. Nah, jadi beliau itu menerapkan dakwah dengan budaya. Salah satunya adalah dengan pewayangan seperti ini, pemirsa. Nah, jadi pada zaman dahulu itu pewayangannya bukan wayang golek seperti ini, tapi wayang kulit. Cuman seiring berjalannya waktu, beradaptasilah wayang itu, ada jadi wayang orang, wayang golek, dan lain-lain, banyak lah ya, berkembang tuh kesenian pewayangan. Nah, Sunan Kalijaga ini sendiri berinisiatif seperti itu karena beliau itu menyebarkan agama Islamnya dengan secara budaya dan pelan-pelan, jadi tidak door to door langsung gitu ya. Karena ini menyangkutnya akidah. Ketika akidah seseorang diganggu, bukan diganggu ya, tadinya dari Buhun mau diislamkan, kalau secara langsung pasti akan ada penolakan yang signifikan. Nah, Sunan Kalijaga ini menyebarkan agama Islamnya itu secara pelan-pelan dengan salah satunya pewayangan. Nah, menurut istilahnya guru saya dulu menceritakan bahwa Sunan Kalijaga ini ketika ada orang yang mau menonton pewayangan tersebut, itu tidak dengan uang tiketnya atau tidak dengan beras tiketnya, tapi tiketnya itu dengan 2 kalimat syahadat. Jadi barang siapa yang nonton pewayangan Sunan Kalijaga cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, seperti itu secara tidak langsung Sunan Kalijaga ini menyebarkan agama Islam. Nah, kemarin ada salah satu ulama ya, yang mana ulama tersebut mengharamkan atau harus wayang itu dimusnahkan. Kurang lebih seperti itulah yang saya lihat di videonya ya. Nah, jadi mungkin ulama ini membaca keterangan bahwa ada salah satu ayat yang berbunyi, barang siapa di suatu rumah ada patung dan istilahnya lukisan, maka malaikat rezeki tidak akan datang ke rumah tersebut. Nah, mungkin karena adanya keterangan seperti itu, maka beliau menyimpulkan bahwa wayang itu haram atau harus dimusnahkan. Nah, di sini kita tuh harus berpikiran secara logis dan rasional ya, karena Al-Quran itu adalah universal. Jadi Al-Quran itu, atau istilah nama keterangan dari hadis sekalipun, itu tidak boleh ditelan bulat, tapi harus dengan istilahnya pengkajian. Makanya Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu, kebanyakan hai orang-orang yang beriman. Jadi yang beriman itu yang berpikir itu yang bertafakur. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini hampir 70% lebih itu adalah pikiranan, kata orang Sunda, atau harus didalami, jangan ditelan bulat. Nah, mungkin
Maksud dari ulama tersebut mengharamkan atau memusnahkan wayang itu karena ada keterangan seperti itu. Nah, kita ngajinya harus meningkat ya. Kita ngajinya dari syariat harus ngaji ke hakikat ya, karena istilahnya kalau kita ngaji di syariat nanti kita akan pasea gitu kan, kata orang Sunda, akan berantem terus gitu kan. Tapi kita ngaji ke hakikat itu bukan berarti kita meninggalkan syariat. Syariat tetap kita jalani, tapi ngaji kita harus tingkatkan atau naikkan. Nah, saya akan bahas bahwa penjelasan tentang pengharaman wayang ini adalah mungkin beliau merujuk ke ayat tersebut yang tadi saya ucapkan ya. Nah, di sini saya akan coba klarifikasi bahwa rumah itu adalah simbol. Rumah itu adalah, karena saya itu di Pesantren Padu Reksa Soreang itu ngaji diri ya. Rumah itu adalah diri kita, siloka dari diri kita. Nah, patung itu adalah sifat. Jadi ketika ada sifat patung di dalam diri kita, contoh kita itu makan suka tapi kerja tidak mau, otomatis malaikat rezeki atau rezeki tidak akan datang kepada orang tersebut. Nah, ini logika ya, masuk logika. Nah, yang kedua, lukisan-lukisan gambar orang atau lukisan gambar makhluk hidup. Nah, kehidupan makhluk hidup itu jangan digambarkan di dalam hati saja, tapi harus direalisasikan. Contoh, ketika kita pengen makan, kita tidak harus membayangkan kita ingin makan, kita ingin istilahnya jadi bos, kita ingin jadi anu. Banyaklah pemikiran yang ada di dalam diri kita, tapi tidak direalisasikan, maka itu sama dengan bohong gitu. Makanya jangan ada gambaran-gambaran doang, tapi harus istilahnya direalisasikan. Termasuk dari patung tersebut. Nah, mungkin ulama tersebut merujuknya ke ayat tersebut, ke ayat yang patung ini, maka malaikat rezeki tidak akan datang. Nah, itu seperti itu. Jadi bukan patung yang kayak gini. Patung kayak gini itu ini adalah seni budaya. Yang nggak boleh itu adalah sifatnya, sifat seperti patung. Nah, ketika kita sifat seperti patung tuh berdiam diri di rumah, nggak mau kerja, nggak mau ikhtiar gitu kan. Tapi kita makan suka, nah itu rezeki tidak akan datang kepada orang tersebut. Nah, pada intinya segala sesuatu dalam keterangan-keterangan ayat dan lain-lain itu tidak boleh ditelan bulat. Mungkin maksud dari ulama tersebut adalah seperti itu. Nah, kita tuh jadi orang harus universal ya, secara apa ya, secara kemanusiaan, habluminannas, secara kepada Tuhan, habluminallah ya. Ada juga secara habluminalam kepada alam. Kita itu harus rahmatan lil alamin, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi harus damai semuanya. Nah, untuk istilahnya pemahaman seperti ini, alangkah baiknya kita jangan mengambil satu kesimpulan dengan akal dan pikiran sendiri gitu kan, tapi harus dari hasil musyawarah, karena ada penafsiran itu banyak. Islam sendiri itu ada 4 madhab ya. Jadi ada 4 madhab, yang mana madhab A, B, C, D itu menjelaskan atau menerangkan beda-beda. Contoh, dalam Al-Quran, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Cuman sampai situ tuh, Al-Quran tidak detail sampai gimana tata cara sholat dan lain-lain. Nah, tata cara sholatnya ini istilahnya dirujukan oleh 4 madhab tersebut. Makanya ada perbedaan di salah satu madhab ini tentang pelaksanaan sholat. Itu tidak masalah, karena mereka punya dalil masing-masing, punya imam masing-masing. Karena dalam Al-Quran tersebut dijelaskan bahwa aqimus sholat saja. Jadi coba dirikanlah sholat. Nah, sholat itu diuraikan dengan 4 madhab tersebut. Nah, jadi janganlah kita istilahnya bergunjang-ganjing dalam masalah seperti ini. Ini masalah hal sepele menurut aku. Tapi alangkah baiknya kalau kita misalkan menerangkan Al-Quran dengan istilahnya artinya gitu kan, kita itu harus berpikir bahwa apakah ada pihak-pihak yang kontra tidak dengan pernyataan-pernyataan kita. Nah, seperti itu. Nah, termasuk dari wayang-wayang tersebut. Saya juga agama Islam, dan saya juga pecinta seni budaya. Saya juga termasuk pecinta wayang golek, karena saya suka dengan, atau bukan suka, ngefans lah ya kepada Sunan Kalijaga gitu. Karena beliau itu mengajarkan menyebarkan agama Islam itu dengan kelembutan, dengan istilahnya, kata guruku bilang, di golongan hitam ikut hitam tapi jangan jadi hitam. Nah, jadi beliau itu menyebarkan agama Islam dengan secara seni budaya pelan-pelan tapi masuk, dan itu terbukti sekarang Islam itu menjadi mayoritas dari zaman para wali sampai sekarang ini. Nah, seperti itu pemirsa. Nah, jadi untuk penyampaian ulama tersebut,
kita bisa menyimpulkan bahwa kita juga bukan menjudge seseorang gitu ya. Kita juga punya sudut pandang masing-masing, dan pada sudut pandang ini kita harus saling menghargai. Tapi yang penting apapun sudut pandang yang kita pilih, yang penting jangan menyakiti saudara-saudara kita yang lainnya, ya, termasuk saudara dari ya yang jadi viralnya itu karena pernyataan ulama tersebut, saudara-saudara kita dari seni budaya itu merasa sakit hati dan lain-lain. Nah, istilahnya kita itu adalah satu kesatuan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika ya, bermacam-macam tapi tetap satu jua. Nah, ini bermacam-macam tetap satu jua ini sengaja Allah beda-bedakan supaya jadi bersatu. Contoh, ketika motor pasti tukang spion beda sama tukang mesin yang bikinnya. Tukang mesin pasti beda sama tukang ban. Tukang ban pasti beda sama tukang bodi. Jadi mereka itu beda-beda tapi disatukan. Setelah disatukan jadi motor dan bisa dipakai dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, seperti itu pemirsa. Nah, mudah-mudahan video ini menjadi jawaban dari istilahnya ramailah kemarin itu tentang pengharaman wayang ya. Ini penjabaran dari saya, Syarif Hidayatullah dari Pasaran Padu Raksa Soreang. Setuju boleh, tidak setuju boleh, karena hidup itu ada pro dan kontra. Nah, mungkin video ini saya bikin sampai sini dulu aja, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Syarif Hidayatullah dari Pasaran Padu Raksa Soreang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.